Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ridwan dari kelompok 8 Praktikum Struktur Data RC. Di sini saya akan mempresentasikan, kami semua akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya saya akan membacakan kasus yang telah kami buat, di mana pusat kota A terhubung langsung ke rumah sakit B dan pusat perbelanjaan C. Rumah sakit B juga terhubung ke sekolah D, pusat perbelanjaan C, dan taman kota E. Di sisi lain, pusat perbelanjaan C memiliki akses ke taman kota E dan terminal bus F. Taman Kota E juga terhubung ke Museum G, dan Terminal Bus F memiliki akses ke Museum G. Sistem navigasi ini dirancang untuk membantu pengguna menemukan jalur tercepat atau jalur alternatif untuk mencapai tujuan tertentu. Namun, namun selang beberapa waktu, sekolah D dihilangkan dan juga akses dari rumah sakit B ke pusat perbelanjaan C juga dihapus karena adanya bangunan baru. Selanjutnya saya akan menjelaskan kode yang telah kami buat, yang mana pertama ada From Collection Import DQ. Ini digunakan untuk mengimport DQ dari koleksi. Lalu ada graph dan berisi vertex dan edge. Ini digunakan untuk merepresentasikan graph, di mana A memiliki hubungan dengan B dan C, B memiliki hubungan dengan C, D, dan E, C memiliki hubungan dengan E dan F, lalu E memiliki hubungan dengan G, dan F juga memiliki hubungan dengan G. Untuk penjelasan kode selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Gracia Yawan Eunika Nababan dengan NIM 123450120. Di sini saya akan menjelaskan fungsi untuk menghapus simpul dan fungsi untuk menghapus edge. Fungsi remove vertex adalah fungsi ini digunakan untuk menghapus sebuah simpul atau vertex dari graf. Di sini kita punya dua parameter yaitu graf dan vertex. Lalu langkah selanjutnya adalah fungsi ini memeriksa apakah vertex ada dalam graf. Jika tidak, fungsi tidak melakukan apa-apa. Jika vertex ada, simpul tersebut dihapus dari graf dengan menggunakan delete graph. Setelah menghapus simpul, fungsi kemudian melakukan iterasi melalui semua kunci atau simpul dalam graf. Untuk setiap simpul yang ada, fungsi memeriksa apakah vertex ada dalam daftar tetangganya. Jika ada, vertex dihapus dari daftar tetangga tersebut dengan menggunakan graph key remove vertex. Kedua, fungsi untuk menghapus edge. Fungsi ini digunakan untuk menghapus sebuah edge atau sisi antara dua simpul dalam graf. Fungsi ini memiliki tiga parameter yaitu graph, V1, dan V2. Langkah pertama yaitu fungsi ini memeriksa apakah V1 ada dalam graf dan apakah V2 ada dalam daftar tetangga dari V1. Jika keduanya ada, edge dihapus dengan graf V1, remove V2. Kemudian fungsi ini memeriksa apakah V2 ada dalam graf dan apakah V1 ada dalam daftar tetangga dari V2. Jika keduanya ada, edge dihapus dengan graf V2, remove V1. Kemudian, perkenalkan nama saya Apri Dewi Utopia dengan NIM 123450040. Saya akan menjelaskan mengenai algoritma DFS. Nah, sebelumnya DFS itu adalah depth first search, di mana algoritma pencarian graf yang menjelajahi sejauh mungkin sepanjang setiap cabang sebelum kembali ke titik cabang sebelumnya. Untuk kodenya itu kan ada fungsi DVS. Di situ terdapat tiga parameter. Pertama, graph. Itu representasi graf dalam bentuk dictionary, di mana setiap node itu adalah kunci dan nilai-nilainya adalah daftar node tetangga. Kemudian ada parameter start, node awal untuk memulai pencarian. Kemudian ada parameter visited, di mana list untuk mencatat node yang telah dikunjungi. Kemudian ada untuk logikanya itu ada inisiasi inisialisasi visited. Nah, apabila visited belum diinisiasi, maka buat list kosong. Kemudian tandai start sebagai dikunjungi dengan menambahkan start ke dalam list visited. Kemudian iterasi tetangga. Untuk setiap tetangga, neighbor dari start, itu jika neighbor belum dikunjungi, maka rekursif panggil DPS dengan neighbor sebelum node awal. Kemudian pengembalian. Nah, fungsi mengembalikan list visited yang berisi urutan node yang telah dikunjungi. Untuk cara kerjanya itu dimulai dengan node start, kemudian node start ini ditandai sebagai dikunjungi, kemudian algoritma memilih salah satu tetangga yang belum dikunjungi dan melakukan langkah 2 dan juga 3 secara rekursif. Kemudian, ketika tidak ada tetangga yang belum dikunjungi, algoritma kembali ke node sebelumnya dan mencoba tetangga lainnya.
Nah, proses ini berlanjut hingga semua node yang dapat dijangkau dari start telah dikunjungi. Nah, dalam contoh ini algoritma DFS itu dimulai dari node A, kemudian mengunjungi B, D, E, F, dan akhirnya C. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Maka nama saya Karen Marito Lumban Gaul dengan NIM 123450020. Jadi di sini saya akan menjelaskan algoritma BFS menyambung dari rekan saya yang sebelumnya. Jadi algoritma BFS secara singkat adalah pencarian yang dilakukan secara melebar. Nah, di sini kode pertama yaitu def BFS grab start. Ini untuk mendefinisikan fungsi BFS yang menerima dua parameter. Nah, selanjutnya kita inisialisasi dulu daftar visit dan antrian queue-nya. Jadi di sini visitnya itu list kosong untuk mencatat simpul-simpul yang sudah dikunjungi agar tidak dikunjungi untuk kedua kalinya atau tidak dikunjungi berlebihan. Lalu ada kode queue sama dengan DQ start itu untuk queue-nya itu menggunakan DQ atau double-ended queue yang efisien untuk operasi NQ dan DQ antrian diinisialisasi dengan simpul awal dari start. Lalu selanjutnya kode while queue ini untuk melakukan perulangan biar terus berjalan selama masih ada simpul dalam queue-nya. Lalu not sama dengan queue.popleft ini untuk mengambil elemen pertama dari queue menggunakan popleft. Simpul ini akan diproses dalam langkah yang berikutnya. Lalu kode selanjutnya yaitu if not in visit itu untuk mengecek apakah simpul sudah ada di dalam visit. Jika belum, simpul tersebut akan ditandai sebagai node yang belum dikunjungi. Lalu kode visit.append not itu untuk menambahkan simpul node ke dalam daftar visit sebagai tanda bahwa simpul ini sudah dikunjungi. Lalu kode queue.extend neighbor for neighbor in grab node if neighbor not in visit itu untuk menambahkan semua tetangga dari simpul node ke dalam queue tetapi hanya tetangga yang belum ada di dalam visit. Selanjutnya kode terakhir yaitu return visit itu untuk setelah semua simpul yang dapat dijangkau telah dikunjungi, fungsi mengembalikan daftar visit yang berisi urutan simpul yang dikunjungi oleh algoritma BFS. Untuk di sini, hasil setelah melakukan algoritma BFS adalah A, B, C, E, F, G. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rosalia Sregar dengan NIM 123450036. Di sini saya akan menjelaskan mengenai eksekusi program. Di sini remove vertex graph D digunakan untuk menghapus simpul D dan remove edge graph BC digunakan untuk menghapus hubungan antara B dan C. Start node A dan print DVS traversal setelah penghapusan dan print BVS traversal setelah penghapusan gunanya untuk menghapus simpul D gunanya untuk melakukan traversal graph dengan DVS dan BFS dimulai dari simpul A. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan penjelasan untuk outputnya. Jadi, yang pertama ini ada graf awalnya, yaitu ABC, BCDE, CEF, DE, GF, GG. Jadi, yang pertama setelah kita melakukan graf setelah penghapusan itu, beberapa koneksi antar simpulnya telah dihapus. Contoh dari simpul B, koneksi ke C dan D dihapus, dan sekarang hanya terhubung ke E. Setelah simpul D telah dihapus sepenuhnya karena tidak ada koneksi maupun keluar, struktur graf menjadi lebih sederhana, yaitu ABC, BEC, EF, EG, FGG. Lalu yang kedua itu ada DFS traversal setelah penghapusan, di mana DFS ini kan tadinya adalah algoritma yang menjelajahi graf dengan menyelusuri jalur sejauh mungkin sebelum kembali untuk menjelajahi jalur lainnya. Nah, jadi urutan traversalnya itu dimulai dari awal, lalu mengunjungi B, yang dimana B itu adalah tetangga pertama dari A, yang menghasilkan output sebagai berikut, yaitu ABE, GCF. Lalu yang ketiga itu ada BFS traversal setelah penghapusan, di mana tadi BFS itu adalah algoritma yang menjelajahi graf dengan mengunjungi simpul-simpul pada level yang sama sebelum melanjutkan ke level berikutnya atau graf yang melakukan pencarian secara melebar. Jadi di sini dimulai dari simpul A dan menambahkan tetangganya seperti B dan C ke dalam antrian, lalu mengunjungi simpul pertama dalam antrian yaitu B,
dan menambahkan tetangga dari B yaitu E ke dalam antrian, lalu mengunjungi simpul berikutnya dalam antrian yaitu C, dan menambahkan tetangga C yaitu E dan F, tetapi E diabaikan karena sudah dimasukkan ke simpul sebelumnya. Setelah itu kita mengunjungi simpul E dan menambahkan tetangganya yaitu G ke dalam antrian, lalu mengunjungi simpul F dan tidak ada tetangga lagi yang perlu ditampilkan, dan terakhir yaitu simpul G. Jadi hasilnya BFS traversal setelah penghapusan yaitu A, B, C, E, F, G. Sekian penjelasan output dari saya, selanjutnya akan disambung oleh rekan saya. Dan untuk ilustrasi dari hasil kami berikut graf awal atau sebelum penghapusan. Simpulnya pusat kota atau A terhubung ke rumah sakit atau B dan pusat pembelanjaan atau C. Lalu rumah sakit atau B terhubung ke sekolah atau D dan pusat pembelanjaan C dan taman sekolah atau E. Pusat pembelanjaan C terhubung ke taman kota atau E dan terminal bus atau F. Taman kota atau E terhubung ke museum atau G. Terminal bus atau F juga terhubung ke museum atau G. Sekolah atau D adalah node terpisah tanpa koneksi setelah penghapusan dengan visualisasi garis-garis menghubungkan simpul-simpul sesuai dengan deskripsi hubungan. Untuk graf setelah penghapusan, simpul sekolah atau D dihapus sepenuhnya, sehingga H antara rumah sakit atau B dan pusat pembelajaran atau C dihapus, sehingga tidak ada koneksi langsung antara kedua simpul tersebut. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.